Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Wirda Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi serta menghitung min, modus, median, varian, dan simpangan baku. Mendapatkan 15 data. Jumlah datanya ini 15, dari 30 sampai 85 yang ini 15. Jadi N-nya sama dengan 15. N sama dengan 15. Lalu kita melihat nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar sama nilai terkecil ini diperlukan untuk menghitung rentang yang akan kita gunakan. Data terbesar dari data-data ini adalah 90. Sedangkan data terkecilnya adalah 30. Nah, lalu kita menghitung rentang. Rentang adalah nilai maksimal atau nilai data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar 90, data terkecil 30. 90 dikurang 30 sama dengan 60. Berarti rentangnya sama dengan 60. Lalu kita akan menghitung banyak kelas. Banyak kelas rumusnya adalah 1 ditambah dalam kurung 3,3 log N. Log N sama dengan log 15 karena N-nya 15. Setelah itu kita akan menyelesaikan 1 ditambah dalam kurung dapatkan dari log N. Log 15. Log 15 ini sama dengan 1,17 sekian, tapi saya cuma menggunakan 1,1. Pertama kita akan mengalikan 3,3 dikali 1,1, hasilnya 3,63. 1 ditambah 3,63 hasilnya 4,63. Di sini banyak kelasnya 4,63, tapi saya genapkan menjadi 5. Berarti banyak kelasnya adalah 5. Setelah itu kita menghitung panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Rentang tadi 60, banyak kelasnya 4,63. Hasilnya 12,95. Di sini saya genapkan menjadi 13. Jadi panjang kelas yang saya gunakan adalah 13. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi tabel. Di sini saya menggunakan 5 kolom karena banyak kelasnya adalah 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang tadi saya jelaskan tentang panjang kelas. Panjang kelas itu adalah 30 ke 43. Itu sama dengan 13. Selisihnya 13. Berarti rentang kelasnya 13, panjang kelasnya 13. Di sini setelah yang kita ketahui adalah nilai terkecilnya adalah 30. Sedangkan nilai terbesarnya adalah 90. Namun saya genapkan menjadi 95 agar mempermudah saya dalam menghitung. Nah, 30 ke 43 sama panjang kelasnya sama dengan 13. Ini semua 13 sampai 83 ke 95 pun 13. Cara menghitung frekuensinya di sini saya buat dari data terkecil sampai data terbesar untuk mempermudah saya menghitung frekuensi tabel. Dari 30 sampai 43 berapa data yang telah dilewati? Di sini nilai terkecil di sini yang saya hitung adalah 30 sama 40. Jadi frekuensinya adalah 2, 30 sama 40. Sedangkan 45 tidak bisa karena dia sudah melewati rentang kelas tadi. Sedangkan di sini rentang kelasnya ada 30 sampai
43 saja. Selebihnya tidak boleh. Berarti frekuensi untuk 30 sampai 43 adalah 2. 30, 40, 2. Lalu mencari 44 sampai 56. 44 sampai 56. 44 berarti 45. 45. 1, 2, 3, 3. Cuma 3. 45, 45 dan 50. Sedangkan 65 nggak bisa karena sudah melewati rentang kelas. Sudah melewati hasil rentang kelas 44 sampai 56. Nah, lalu menghitung 57 sampai 69, menghitung frekuensinya berapa. 57 sampai 69 di sini 57 nggak ada. 57 nggak ada. Yang ada cuma 65. Cuma ada 65. Sedangkan 70 tidak bisa karena sudah melewati angka 69. Berarti frekuensinya sama dengan 1. Sedangkan 70 82 sampai 82 frekuensinya ada 7. Kenapa bisa ada 7? Karena 70 1 2 3 4 5 6 7. Nah, masih ada masih di angka 80. Sedangkan 82 nggak ada. Yang ada cuma 85. Jadi nggak bisa digunakan karena telah melebihi angka 82. Berarti frekuensinya adalah 7. Sedangkan 83 ke 95 frekuensinya adalah 2. Kenapa 2? Karena ini sisanya tinggal 2. 1, 2. 2. Setelah itu kita menghitung kita hitung sigma dari frekuensi ini. Setelah dihitung semua hasil frekuensinya adalah 15, maka itu sudah benar karena data yang saya gunakan adalah 15. Jika lebih atau kurang itu sudah terjadi kesalahan. Lalu kita menghitung nilai XI dan nilai FI dikali XI. Nilai XI dihasilkan dari 30 ditambah 43 dibagi 2. 30 ditambah 43 dibagi 2. Hasilnya 36,5. Begitupun selanjutnya 40 ditambah 56 dibagi 2. Selalu dibagi 2. Hasilnya 50, 63, 76 dan 89. Sedangkan FI dikali XI itu dihasilkan dari FI atau frekuensi dikali dengan XI. 2 dikali 36,5 sama dengan 73. 3 dikali 50 sama dengan 150. 1 dikali 63 sama dengan 163. 7 dikali 76 sama dengan 532. 2 dikali 89 sama dengan 178. Sehingga sigmanya sama dengan sigma FI dikali XI ini sama dengan 996. Nah, lalu kita mencari hasil dari rata-rata atau min. Rumus mencari rata-rata adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI dikali XI sama dengan 996 dibagi FI. FI-nya tadi 15. Jadi X bar sama dengan 66,4. Sedangkan untuk modusnya,
Lalu kita akan menghitung modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sedangkan kalau di dalam tabel distribusi, modus adalah frekuensi terbesar di dalam tabel. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 7. Jadi modusnya ada di antara 70 sampai 82. Nah, lalu kita tentuin rumus. Rumus mencari modus adalah B tambah P dikali B1 per B1 tambah B2. B ini adalah batas bawah kelas modal B ini. Sedangkan P adalah panjang kelas yang tadi sudah kita cari. B1 adalah hasil dari frekuensi terbesar dikurang frekuensi di bawahnya. Dan B2 adalah frekuensi terbesar dikurang dengan frekuensi di atasnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan B sama dengan 69. Batas bawah kelas modal ini didapat dari batas bawah kelas modal adalah ini modus 7, nilai yang paling frekuensi terbesar. Jadi nilai batas bawahnya adalah 70 ini dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya 69,5. 69,5. Sedangkan P panjang kelas adalah yang tadi kita cari. Panjang kelas adalah 13. B1 frekuensi sama dengan frekuensi terbesar dikurang frekuensi di bawahnya. Frekuensi terbesar adalah 7, sedangkan frekuensi di bawahnya adalah 1. Ini 1. Ini frekuensi di bawah. Kalau di sini ini frekuensi di atas. 7 kurang 1 sama dengan 6. 7 kurang 1 sama dengan 6. B2 sama dengan frekuensi terbesar dikurang dengan frekuensi di atasnya. Jadi frekuensi di atasnya itu sama dengan 2. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu masukin ke dalam rumus. Modal sama dengan 69,5 ditambah 13 dikali 6 per 6 tambah 5. Lalu 6,5 ditambah 13 dikali 6 per 11. Lalu kita terlebih dahulu menyelesaikan bagian sebelah kanan ini. 13 dikali 6 dibagi 11. Hasilnya 7,09, atau bisa juga dengan menyelesaikan satu persatu. 6 dibagi 11 sama dengan 0,5454. Jadi jika dikalikan 13 dikali 0,5454 sama dengan 7,09. Cara hitungnya 69,5 ditambah 7,09 sama dengan 76,59. Berarti modus sama dengan 76,59. Mediannya adalah B tambah P dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil. B sama dengan batas bawah kelas median. Sedangkan P adalah panjang kelas. N per 2 adalah data dibagi 2. Sedangkan V kecil adalah frekuensi kelas median. Dan F besar adalah jumlah keseluruhan dari jumlah keseluruhan nilai di bawah kelas median. Pertama kita akan mencari N per 2. N per 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5.
Lalu kita cari di mana gimana cara dapatnya, dari mana dapatnya N 7,5. 2 ditambah 3 sama dengan 5, tambah 1, 6. Tambah 7 berarti 13. Nah, berarti kelas mediannya ada di 7. Lalu 7 ini batas kelas 7 berarti 70 sampai 82. Berarti B-nya sama dengan 69 dikurang 69,5 karena 70 dikurang 0,5 berarti 69,5. Hasilnya berarti B sama dengan 69,5. Sedangkan panjang kelas ada 35. Frekuensinya 7, frekuensi kelas mediannya 7. Dan frekuensi di bawah kelas mediannya adalah 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Lalu masukkan ke dalam rumus 69,5 ditambah 13 dikali 75 kurang 6 per 7. Hasilnya sama dengan 69,5 ditambah 2,782. Median sama dengan 72,282. Mediannya berarti 72,282. Nah, selanjutnya menghitung kelas kuartil. Kuartil 1 sama dengan B tambah P dikali dengan 1/4 dikali seperempat data dikurang dengan jumlah keseluruhan frekuensi di bawah kuartil dibagi dengan frekuensi kuartil. B-nya di sini 43,5, panjang kelasnya 13, seperempat dari N sama dengan 15 dibagi 4 dikurang 2 dibagi dengan 3. Karena 3 ini adalah frekuensi kuartil. Lalu 43,5 ditambah 13 dikali dengan 3,75 dikurang 2 dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 43,5 dibagi 13 dikali dengan 1,75 dibagi dengan 3. Yaitu dapat hasil terakhir sama dengan 43,5 ditambah dengan 7,54. Dapatlah hasil kuartil 1 yaitu 51,04. Untuk membuktikannya, 51 ada di antara 44 sampai 56 dengan frekuensi 3. Nah, sedangkan untuk menghitung kuartil 2 sama dengan B tambah P dikali setengah dari N dikurang dengan F jumlah keseluruhan frekuensi di bawah kuartil dibagi dengan frekuensi kuartil. B-nya 69,5 ditambah dengan 13 dikali dengan 15 dibagi 2 dikurang 6 dibagi dengan 7. 7 ini adalah frekuensinya, frekuensi kuartil. Lalu 69,5 ditambah dengan 13 dikali dengan 1,5 dibagi dengan 7. Yaitu hasilnya 69,5 ditambah 2,73. Kuartil 2 sama dengan 72,23. 72,23 ada di antara 70 sampai 82 dengan frekuensi 7. Sedangkan untuk kuartil 3 dipakai rumus B tambah P dikali dengan 3/4 dikali N
dikurang dengan jumlah keseluruhan frekuensi di bawah kuartil dibagi dengan frekuensi kuartil. B-nya sama dengan 69,5, sedangkan ditambah dengan 13 dikali dengan 3 dikali 15 dibagi 4 dikurang 6 dan dibagi dengan 7. Yang hasilnya 69,5 ditambah 13. Sedangkan hasil dari 3 dibagi 4, 3 dikali 15 dibagi 4 dikurang 6 dibagi dengan frekuensi kuartil sama dengan 5,25 dibagi dengan 7. Dengan hasil 69,5 ditambah dengan 9,75 dapatlah hasil kuartil 3 yaitu 79,25. 79,25 ada di antara 70 dan 80 sampai 82, yaitu dengan frekuensi 7. Sedangkan untuk menghitung varian dan simpangan baku, kita harus menambah tabel, yaitu tabel X kuadrat dengan FI dikali XI kuadrat. X kuadrat ini didapatkan dari XI dikali dengan XI. XI dikuadratkan. 36,5 dikali 36,5 hasilnya 1,332,25. 50 dikali 50 sama dengan 2.500. 63 dikali 63 sama dengan 3.969. 76 dikali 76 sama dengan 5.776. Dan 89 dikali 89 sama dengan 7.921. Nah, untuk hasil FI dikali XI kuadrat itu adalah 2 dikali dengan hasil X kuadrat. Frekuensi dikali dengan X kuadrat, yaitu 2 dikali 1.1332,25 sama dengan 2.664,5. Lalu 3 dikali dengan 2.500 sama dengan 7.500. 1 dikali dengan 3.969 sama dengan 3.969. 7 dikali dengan 5.776 sama dengan 40.432. 2 dikali dengan 7.921 sama dengan 15.842. Lalu menghitung varian. Nah, untuk rumus varian sendiri adalah varian sama dengan N dikali dengan sigma FI dikali XI kuadrat dikurang dengan sigma FI dikali XI yang dikuadratkan dibagi dengan N dikali N dikurangi 1. N sama dengan 15. FI dikali XI kuadrat sama dengan 70.407,5 dikurang dengan sigma FI dan XI yaitu 996 yang akan dikuadratkan dibagi dengan 15 dikali 15 kurang 1. Pertama kita kalikan 15 dikali dengan 70.407,5 dapat hasilnya 1,056,112,5. Sedangkan hasil dari
996 kuadrat adalah 992.016 dibagi dengan 15 dikali 14 sama dengan 64.000 64.096,5 dibagi dengan 240, dapatlah hasilnya 305,2. Jadi varian sama dengan 305,2. Nah, sedangkan untuk rumus simpangan baku sama dengan akar dari varian. Tadi variannya adalah 305,2, berarti akar dari 305,2 adalah 17,46, sehingga simpangan bakunya adalah 17,46. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.